Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pengerjaan proposal kami. Saya Endres Wahyu Gustiawan, NIM A11 2020 122568. Saya Nova Adrian Basa dengan NIM A11 2020 12834. Saya Muhammad Syahputra Yusa Ramadan dengan NIM A11 2020 13099. Saya Wahyu Alun Nugroho dengan NIM A11 2020 13073. Saya Rosid Gunawan Wijayanto dengan NIM A11 2017 10267. Yang pertama, kita akan membuat proyek pendeteksi spam email menggunakan klasifikasi Knife Bayes. Ringkasan, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena spam email adalah masalah umum dalam komunikasi email. Spam email dapat menyebabkan gangguan penyebaran malware dan bahkan penipuan. Dengan meningkatnya volume spam email yang dikirim setiap hari, diperlukan sistem otomatis yang efisien untuk mendeteksi dan memblokir email-email berbahaya ini. Pembuatan pendeteksi spam email menggunakan klasifikasi Knife Bayes bertujuan untuk mengurangi dampak negatif spam email pada penggunaan email. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem pendeteksi spam email yang efektif menggunakan algoritma klasifikasi Knife Bayes. Sistem ini ditujukan untuk mengidentifikasi email-email yang masuk ke dalam kategori spam atau bukan spam dengan akurasi tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendeteksi spam email menggunakan algoritma Knife Bayes berhasil mengklasifikasikan email dengan tingkat akurasi yang baik. Model ini mampu mengidentifikasi sebagian besar spam email dengan sedikit jumlah kesalahan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model ini efektif dalam meminimalkan jumlah email spam yang melewati filter. Kata kunci: deteksi, klasifikasi, spam, email, Knife Bayes. Selanjutnya, Bagian A, latar belakang. Email digunakan untuk berkomunikasi dengan data dalam jaringan internal dan internet. Email masih digunakan hingga saat ini karena mudah digunakan. Saat ini digunakan selain untuk komunikasi, email juga untuk kebutuhan sinkronisasi aplikasi media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Karena tidak semua orang menggunakan email dengan baik dan bahkan ada banyak penyalahgunaan email yang berpotensi merugikan pengguna email lainnya. Penggunaan email yang tinggi dapat memiliki efek baik maupun negatif. Email yang disalahgunakan ini mengandung iklan, penipuan, dan virus. Ini dikenal sebagai spam. Penelitian ini mengeksplorasi metode untuk mengatasi spam email yang menggunakan pemfilteran yang didasarkan pada subjek email dan isi kandungan email yang terdiri dari teks yang diambil dari dataset. Teknik penyaringan spam email adalah salah satu solusi untuk mengatasi masalah spam email tersebut. Inilah yang mendasari penelitian yang dilakukan tentang algoritma Knife Bayes untuk menghilangkan spam email dan mengetahui hasilnya. Bagian B, rumusan masalah. Bagaimana cara menerapkan metode Knife Bayes dalam sistem pendeteksi spam pada email. Selanjutnya untuk bagian C dilanjutkan oleh Mas Yusa. Silakan. Pendekatan pemecahan masalah. Dalam pemecahan masalah deteksi spam email menggunakan metode Knife Bayes, pendekatan yang paling sesuai adalah dengan memanfaatkan teknik-teknik baru dalam pemrosesan bahasa alami atau NLP dan pembelajaran mesin. Pendekatan ini menerapkan teknik-teknik NLP yang canggih untuk meningkatkan akurasi deteksi email. Selain itu,
penggunaan ensemble learning dapat menjadi pendekatan yang kuat. Dengan menggabungkan beberapa model naive Bayes dengan model lain seperti random forest dan gradient boosting dapat meningkatkan tingkat akurasi yang lebih tinggi dalam deteksi spam email. Kemudian, peran evaluasi dan pembaruan terus-menerus terhadap model deteksi spam sangat penting dalam konteks ini. Perbaikan model dan dengan memperbarui data pelatihan dan peningkatan algoritma merupakan langkah penting untuk menjaga efektivitas sistem deteksi spam seiring berjalannya waktu. Dengan pendekatan ini, sistem deteksi spam email menggunakan metode naive Bayes dapat terus meningkatkan performanya dan efektif dalam melindungi pengguna email dari ancaman spam yang semakin kompleks. State of the art. Saat ini deteksi spam email menjadi tantangan yang terus berkembang karena pola serangan dan teknik penyamaran yang digunakan oleh pelaku spam semakin kompleks. Kecerdasan buatan telah digunakan untuk klasifikasi dan klasifikasi naive Bayes adalah salah satu metode yang paling umum digunakan. Selain itu, untuk meningkatkan akurasi deteksi spam, teknik tambahan telah digunakan seperti support vector mesin atau SVM, decision tree, dan teknik pembelajaran mesin yang lebih canggih seperti deep learning. Untuk selanjutnya, kebaruan. Untuk kebaruan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan penyesuaian dan pengoptimalan klasifikasi naive Bayes untuk mengatasi masalah ini. Dalam kerangka kerja, penelitian ini akan dibahas berbagai metode baru dapat ditambahkan ke dalam klasifikasi naive Bayes untuk meningkatkan kinerja deteksi spam. Ini mungkin mencakup penerapan fitur baru, penggunaan teknik pemrosesan bahasa alami yang lebih canggih. Dalam berkonsentrasi pada inovasi ini, diharapkan penelitian ini dapat membantu mengatasi masalah deteksi spam email yang semakin sulit. Hasilnya dapat diterapkan secara luas untuk meningkatkan keamanan email. Kemudian untuk E, roadmap penelitian 5 tahun ke depan. A. Tahun ke-1, dasar sistem deteksi. Yang pertama, fokus pada pemahaman mendalam tentang metode naive Bayes dalam konteks deteksi spam email. Yang kedua, kumpulkan dataset yang besar dan beragam untuk melatih model awal. Ketiga, buat dasar sistem deteksi yang sederhana dan evaluasi kinerjanya. Kemudian untuk B, tahun kedua, pemrosesan teks yang lebih canggih. Yang pertama, tingkatkan pemrosesan teks dengan memasukkan teknik pemrosesan bahasa alami atau NLP yang lebih canggih. Yang kedua, eksplorasi pemrosesan teks berbasis konteks dan menggunakan metode seperti word embedding. Yang ketiga, lakukan eksperimen untuk mengukur dampak perbaikan ini pada akurasi. Kemudian C, tahun ketiga, optimasi model naive Bayes. Yang pertama, pertimbangan optimasi naive Bayes seperti naive Bayes multinominal, Gaussian atau komplement. Yang kedua, evaluasi perbandingan kinerja antara berbagai variasi naive Bayes. Yang ketiga, jelajahi metode untuk mengurangi dampak asumsi naive dalam naive Bayes. Kemudian untuk tahun keempat, kombinasi dalam teknik lain. Yang pertama, gabungkan metode naive Bayes dengan metode lain seperti ensemble learning atau decision trees. Yang kedua, pertimbangkan bagaimana kombinasi ini dapat meningkatkan akurasi deteksi. Yang ketiga, uji berbagai konfigurasi untuk memahami perubahan kinerja. Kemudian untuk E, tahun kelima, penyesuaian dan skalabilitas. Yang pertama, fokus pada penyesuaian model atau sistem untuk menghadapi perubahan lingkungan email yang dinamis. Yang kedua, pertimbangan skalabilitas sistem untuk mengelola volume besar email. Yang ketiga, uji coba sistem dalam skala besar dan evaluasi kinerja dalam skenario dunia nyata. Kemudian untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Rosid. Silakan, Mas. Baik, untuk metode yaitu alur pengerjaan penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat sebagai berikut dalam gambar 3.1. Akan saya jelaskan singkat saja berdasarkan alur tersebut. Yang pertama akan kami lakukan yaitu studi literatur. Ini sebagai langkah awal penelitian untuk persiapan
dengan bertujuan mengumpulkan berbagai macam dasar-dasar teori yang akan kami gunakan dalam penelitian ini. Yang kedua, langkah kedua, dataset. Kami dalam penelitian ini akan mengumpulkan dataset berupa surat elektronik yang diambil dari Kaggle. Kemudian yang ketiga ada pre-processing, yaitu ini bertujuan untuk menjadikan data tersebut sebagai data yang terstruktur agar dapat digunakan dalam klasifikasi naive Bayes. Yang keempat, ekstraksi fitur. Ini dilakukan ekstraksi fitur menggunakan Ngram. Yang kelima, klasifikasi naive Bayes. Ini merupakan proses inti dari penelitian kami, yaitu pengklasifikasian dari dataset yang telah kami dapatkan dengan menggunakan metodologi naive Bayes. Secara umum, teori naive Bayes memiliki rumus yang dapat dilihat sebagai berikut. Untuk yang terakhir, evaluasi model, ini merupakan langkah proses akhir untuk mengevaluasi apakah model klasifikasi naive Bayes yang telah dibuat apakah akurat untuk memprediksi dalam rumusan masalah yang telah kami buat. Yang terakhir, untuk jadwal penelitian dapat dilihat sebagai berikut dengan rencana dari persiapan sampai pemeliharaan dimulai dari minggu ke-7 sampai ke minggu 14. Sekian mungkin saya kembalikan ke moderator. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.